Nama Adil Muhammad Ma'ruf. Tempat tanggal lahir Kabupaten Semarang 14 April 2000. Alamat Gerebakan RT 2 RW 2 Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. Nomor HP 0881 8638 101. Pendidikan formal SDN Sidoarjo, MTSN 1 Susukan, MAN 1 Surakarta. Pengalaman organisasi OPBS MAN 1 Surakarta, Departemen Kesenian. HMPS Hukum Ekonomi Syariah 2019, Departemen Jarkominfo. HMPS Hukum Ekonomi Syariah 2020, Ketua. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Syariah, Kiai Haji Umar Zubair Umar Zailani, Departemen Jarkominfo. Moto hidup, pantang menyerah dalam meraih impian. Kepada moderator dipersilahkan. Assalamualaikum. Ya, Mbak, itu sudah saya kirim materinya ya. Di-share aja ke grup WA-nya 2020. Karena itu kaitan dengan akademik. Mereka kan belum punya buku pedoman akademik, kasihan kalau nggak ada ini ya. Jadi biar bisa ini gitu ya, Mbak ya. Sudah saya share di WA nih jenengan itu. Tadi saya share di WA-nya Mbak Soraya nggak aktif itu WA-nya. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya, Mbak ya. Makasih ya. Baiklah, sebelum materi tentang Prodi Hukum Ekonomi Syariah diberikan oleh pemateri, saya akan membacakan kurikulum vitae dari pemateri. Nama Ibu Henisata Nurhaida, tempat tanggal lahir Surakarta, 27 November tahun 1970, alamat Jalan Tanggul Rejo, RT 10 RW 1, Kutowinangun, nomor kontak 081 725 8092, email henisa70@gmail.com. Riwayat pendidikan formal yang pertama SDN Surakarta, SMP Surakarta, SMA Surakarta, S1 UNS Surakarta, S2 UNS Surakarta, S3 Unisula Semarang. Demikian kurikulum vitae dari pemateri. Untuk selanjutnya kepada pemateri, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya sayangi dan saya banggakan anak-anakku Dema, SEMA, HMJ, seluruh panitia yang saat ini hadir di ruangan ini, anak-anakku mahasiswa baru angkatan 2020, khususnya yaitu program studi Hukum Ekonomi Syariah. Marilah kita panjatkan doa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di ruangan ini dan yang saat dalam kondisi sehat tanpa kurang suatu apapun. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada anak-anakku mahasiswa baru, khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah.
Selamat datang, selamat bergabung dengan keluarga besar Civitas Akademika Fakultas Syariah IAIN Salatiga Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Anak-anakku semua, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibu Henisa Tanur Haida. Periode ini saya diberi amanah untuk mengelola program studi hukum ekonomi syariah, di mana dalam melaksanakan tugas sehari-hari saya dibantu oleh seorang sekretaris. Beliau yang terhormat Bapak Taufik Zamzami. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan materi yang berkenaan dengan keprodian, khususnya yaitu Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saya mohon maaf tidak menyiapkan PowerPoint ya, tapi insya Allah kalau kalian semua menghendaki nanti membutuhkan bisa berhubungan langsung nanti dengan Prodi. Ya, jadi insya Allah lain waktu ya kalian nanti bisa berkomunikasi dengan Prodi untuk mungkin minta file ataupun PowerPoint yang berkaitan dengan keprodian khususnya itu hukum ekonomi syariah. Pertama-tama saya ingin terlebih dahulu menyampaikan bahwa program studi Hukum Ekonomi Syariah ini sejatinya merupakan bagian dari Fakultas Syariah yang ada di IAIN Salatiga. Jadi Fakultas Syariah IAIN Salatiga ini sejatinya mempunyai 3 program studi. Yang pertama yaitu Hukum Keluarga Islam, kemudian yang kedua itu Hukum Ekonomi Syariah, dan yang ketiga yaitu Hukum Tata Negara. Di sini saya akan fokus kepada program studi Hukum Ekonomi Syariah. Anak-anakku, program studi hukum ekonomi syariah itu berdiri pada tahun 2011. Jadi berdasarkan surat keputusan Dirjen Perguruan Tinggi Islam ya, tanggal 14 Januari 2011. Jadi mahasiswa angkatan pertama program studi hukum ekonomi Islam itu adalah angkatan 2011. Jadi kalian anak-anakku, mahasiswa baru angkatan 2020 ini merupakan angkatan yang ke-20. Dan selanjutnya, berdasarkan surat keputusan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BAN PT nomor 275 tahun 2017, program studi Hukum Ekonomi Syariah itu mendapatkan peringkat akreditasi A. A itu unggul. Alhamdulillah. Mudah-mudahan peringkat A ini nanti bisa kita pertahankan seterusnya. Dan selanjutnya yang ingin saya informasikan kepada kalian semua, berdasarkan peraturan Menteri Agama nomor 33 tahun 2016 tentang gelar akademik, di sini mahasiswa yang telah menyelesaikan studi dari Fakultas Syariah itu berhak untuk mendapatkan gelar akademik sarjana hukum. Di sini sudah terjadi perubahan gelar yang pada awalnya itu hanya sarjana hukum Islam itu berubah menjadi sarjana hukum saja. Apa implikasinya? Nah, dengan perubahan gelar akademik dari sarjana hukum Islam menjadi sarjana hukum saja, ini tentunya membuka peluang sekaligus juga tantangan bagi kita semua. Peluangnya apa? Peluangnya prospek kerja itu menjadi semakin terbuka bagi kita semua. Bagi anak-anakku. Namun di sini juga ada tantangannya. Tantangannya apa? Kompetisi semakin banyak.
Karena gelar kita sudah sama dengan gelar yang disandang oleh sarjana hukum yang lulus dari perguruan tinggi umum, baik itu negeri maupun swasta. Oleh karena itu kita perlu mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan kemampuan diri, sehingga kita tidak kalah bersaing, ya, di dunia kerja. Anak-anak semua, program studi hukum ekonomi syariah ini telah menetapkan, ya, 152 SKS sebagai syarat untuk dapat lulus, untuk dapat dinyatakan lulus dan menyandang gelar sarjana hukum. Di mana 152 SKS itu terdiri dari 138 itu mata kuliah teori, sedangkan 14 SKS lainnya itu terdiri dari praktek. Di mana mata kuliah praktek itu nanti juga masih terperinci lagi. Ya, jadi ada yang berupa praktikum, kemudian ada yang berupa KKN, kemudian ada yang berupa skripsi. Praktikum itu sendiri nanti ada PPL, kemudian ada KKL. Ya, jadi mengenai PPL, ketika anak-anakku sudah memenuhi syarat, maka anak-anakku nanti akan melaksanakan yang namanya PPL atau magang. Jadi anak-anakku akan magang di lembaga-lembaga atau instansi-instansi yang tentunya relevan dengan prodi hukum ekonomi syariah selama 1,5 sampai 2 bulan. Instansi-instansi mana yang relevan dengan program studi hukum ekonomi syariah? Nah, di sini banyak sekali. Bisa lembaga-lembaga pengadilan, kemudian bisa lembaga-lembaga keuangan maupun perbankan syariah, kemudian bisa kantor notaris, bisa kejaksaan, dan bisa kantor dinas-dinas yang tentunya relevan dengan hukum ekonomi syariah. Kemudian ada kegiatan praktikum yang kedua namanya KKL. KKL itu kunjungan, ya, kunjungan ke lembaga-lembaga tinggi negara atau instansi-instansi yang ada di pusat di Jakarta sana, ya, yang tentunya relevan dengan program hukum ekonomi syariah. Nah, 2 praktikum tadi kemudian berkolaborasi dan menjadi 1 mata kuliah, namanya mata kuliah Praktikum Pengembangan Profesi atau PPL dengan bobot 4 SKS. Kemudian ada lagi yang namanya praktikum, tapi praktikum kerja nyata. Ya, mengenai praktikum kerja nyata ini nanti yang akan memfasilitasi dan akan mengkoordinir itu adalah institut. Nah, itu bobotnya ada 4 SKS juga. Nah, kemudian yang berikutnya di situ ada skripsi. Ya, jadi skripsi ini merupakan kegiatan akademik tingkat akhir. Ya, di sini tentunya ada syaratnya. Jadi ketika mahasiswa ini ingin mengambil mata kuliah skripsi, tentunya nanti harus dipenuhi dulu syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya apa? Nah, nanti kita akan sampaikan. Dan tentunya di buku pedoman nanti sudah tertera syarat-syarat itu secara detail. Saya ingin bertanya kepada kalian semua, apakah kalian sudah mendapatkan buku pedoman akademik seperti ini? Sudah. Ya, jadi pasti nanti kalian akan mendapatkan buku pedoman akademik. Ya, di mana buku pedoman akademik ini isinya apa? Ya, isinya segala hal ehwal yang berkaitan dengan sistem akademik yang berlaku di Fakultas Syariah. Ya, baik itu untuk program studi hukum keluarga Islam, hukum ekonomi syariah maupun hukum tata negara. Jadikan buku pedoman akademik ini sebagai buku panduan kalian.
Ya, jadi jadikan buku pedoman akademik ini sebagai buku pedoman kalian, buku panduan kalian. Atau kalau bisa saya katakan, itu kitab suci dalam tanda petik bagi kalian. Jadi jangan sampai buku pedoman akademik ini hanya sekedar jadi pajangan, ya disimpan di rak buku saja. Tapi silahkan dibaca, dipelajari, dan dicermati betul isi dari buku pedoman akademik ini. Di dalam buku pedoman akademik ini selain nanti kalian juga bisa temukan ya, mengenai mata kuliah apa saja yang nanti diajarkan di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, bagaimana sebarannya, apa saja prasyarat dan kosyarat. Di sini juga tentunya diterangkan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai bagaimana toh, misalnya caranya kita itu, misalnya kita akan mengadakan observasi, kita harus minta surat kemana, bagaimana prosedurnya. Ketika kita akan mengajukan cuti misalnya, kita harus bagaimana prosedurnya. Ketika kita ingin mengajukan misalnya surat penelitian, bagaimana mekanismenya, itu semua diatur di dalam dan ada di dalam buku pedoman akademik. Ya, kalau misalnya sekarang kalian ada yang belum mendapatkan buku pedoman akademik, kalian juga bisa sebenarnya mengakses lewat website, ya, di SIAKAD. Itu nanti kalian bisa dapatkan, bisa melihat, bisa membaca, dan bisa mempelajari lewat internet. Selanjutnya saya akan kembali kepada tadi mata kuliah. Jadi ada 152 ya SKS yang wajib dipenuhi ya sebagai syarat kelulusan ya dan menyandang gelar sarjana hukum. Nah, tadi sudah saya katakan. Jadi ada 14 SKS itu berupa mata kuliah yang bersifatnya itu praktek. Kemudian ada 100 berapa Mas? 48 atau 38 ya. Ya, jadi sisanya itu berbentuk teori. Ya, berbentuk teori. Yang tentunya itu tersebar ya, tersebar di setiap semester. Ya. Jadi mata kuliah tadi itu tersebar di setiap semester. Ya, di sini saya akan tentunya sampaikan terlebih dahulu mengenai kegiatan akademik. Jadi kegiatan akademik, nah di sini itu sebenarnya dibagi menjadi 2 periode. Jadi ada periode semester gasal atau semester ganjil, kemudian ada periode semester genap atau semester genap. Ya, jadi semester gasal atau semester ganjil itu 1, 3, 5, 7, sementara semester genap itu 2, 4, kemudian 6 dan seterusnya. Nah, mata kuliah tadi itu tersebar di tiap semester. Ada yang penyebarannya itu, ada yang paket setiap paketnya itu 20 SKS, kemudian ada yang paketannya itu hanya 22 SKS. Namun untuk anak-anakku, mahasiswa baru, angkatan 2020 ya, jadi untuk mahasiswa baru itu nanti untuk semester yang pertama itu akan mendapatkan jumlah paket yang 20 SKS. Dan selanjutnya untuk semester yang kedua itu tentunya nanti antara mahasiswa satu dan mahasiswa yang lain itu akan mendapatkan atau dapat mengambil mata kuliah atau SKS itu tentunya sesuai dengan indeks prestasi masing-masing. Jadi ketika indeks prestasi kalian itu tinggi, IPK kalian itu tinggi, maka dimungkinkan kalian itu untuk mendapatkan yang lebih dari yang ada di paket. Kalian bisa kuliah sama-sama dengan kakak-kakak tingkat kalian. Jadi seperti itu. Saya berharap ya,
kalian semua anak-anakku mulai dari sekarang itu mempersiapkan diri, ya, mulai belajar, ya, belajar menyesuaikan diri. Mungkin belajar menyesuaikan diri ini tidak cukup hanya 1-2 hari, tapi dalam semester awal ini monggo silahkan kalian mulai belajar menyesuaikan diri. Memang agak sulit karena untuk semester ini kita belum bisa mungkin menyelenggarakan perkuliahan secara offline ya. Kita akan menyelenggarakan perkuliahan secara daring. Namun saya pikir untuk belajar kreatif, untuk belajar mandiri itu bisa dimulai dari sekarang. Tradisi mungkin ketika kalian menjadi siswa di sekolah lanjutan atas yang selalu dilayani mungkin ya oleh Bapak Ibu guru, lah itu tentunya harus mulai sedikit demi sedikit ditinggalkan, ya, kreatif dan lebih mandiri dalam mengakses bahan-bahan ajar, membaca-baca buku-buku di perpustakaan maupun bisa lewat elektronik. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan seperti itu saya kira perlu sekali mulai sekarang itu dibiasakan. Jadi seperti itu. Jadi jangan hanya mengandalkan atau menunggu ya mendapatkan bahan dari Bapak Ibu dosen, tapi lebih proaktif mencari ya materi dan bahan-bahan ajar. Anak-anakku sekalian, untuk semester ini kalian nanti seperti saya sampaikan tadi, jadi proses pembelajarannya itu memang secara daring dan kalian nanti bisa menghubungi ya dosen-dosen lewat WA yang nanti akan saya berikan ya alamat-alamat dari dosen-dosen yang mengampu khususnya program Hukum Ekonomi Syariah semester 1 itu kepada Mas Adil gitu ya, nanti bisa di-share kepada anak-anakku semua mahasiswa baru program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 20 ini. Selanjutnya tadi saya sampaikan bahwa sebaran mata kuliah itu ada di setiap semester. Dan pengambilan mata kuliah, beban mata kuliah itu setiap mahasiswa berbeda-beda, tergantung dari indeks prestasi atau capaian indeks prestasi masing-masing. Semakin tinggi maka semakin banyak dia berpeluang untuk mengambil mata kuliah tadi. Namun sebaliknya, ketika anak-anakku banyak sekali mata kuliah yang diulang, sehingga beban mata kuliah yang bisa diambil atau SKS yang bisa diambil itu pun juga semakin terbatas. Begitu. Oleh karenanya itu ya, maka dari sekarang marilah kita mulai disiplinkan diri, belajar yang sungguh-sungguh agar setiap semester itu tidak ada mata kuliah yang tertinggal ataupun mengulang. Jadi seperti itu. Dan ada satu lagi yang perlu saya sampaikan. Ya, jadi mari silahkan buku pedoman akademik ini nanti ketika kalian sudah dapatkan itu bisa kalian coret-coret. Artinya di situ ada sebaran mata kuliah. Ya, dan sebaran mata kuliah yang ada di dalam buku pedoman akademik itu bisa kalian centang ketika mata kuliah tadi sudah kalian ambil dan lulus. Jadi jangan sampai terjadi ada satu mata kuliah yang belum diambil, padahal ini sudah mau ujian munaqosyah atau ujian komprehensif, sehingga dia harus mengulang kembali di semester yang sama. Ya kalau pada semester itu ditawarkan, ketika di semester itu tidak ditawarkan, maka dia harus mengulang pada tahun berikutnya. Nah, tentunya ini akan membawa kerugian kepada kalian. Ya, maka
dicermati betul mata kuliah yang sudah kalian ambil dan belum kalian ambil. Anak-anakku sekalian, mahasiswa baru, khususnya program studi hukum ekonomi syariah, angkatan 2020. Jadi di sini saya juga ingin menyampaikan ya. Jadi tadi seperti yang sudah di depan sudah saya sampaikan ya. Jadi ada mata kuliah yang ditawarkan, namun di sini mensyaratkan. Jadi ada mata kuliah prasyarat ketika akan mengambil mata kuliah tertentu. Dan ini sebenarnya apa? Tujuannya atau alasannya apa? Alasan dan tujuannya apa? Alasannya yaitu agar anak-anakku itu tidak mendapatkan kesulitan ketika belajar mata kuliah yang bersangkutan. Karena sudah mendapatkan ilmu dasarnya terlebih dahulu. Ya, sehingga di sini mempermudah anak-anakku untuk mencerna dan memahami mata kuliah yang diambil seperti itu. Misalnya ada mata kuliah tertentu yang mensyaratkan kalian itu sudah mengambil dan sudah lulus. Karena dengan mengambil dan lulus itu merupakan indikasi bahwa kalian itu sudah mampu untuk mengambil mata kuliah lanjutannya. Misalnya untuk mengambil mata kuliah hukum acara, maka di sini dipersyaratkan anak-anakku itu sudah mengambil dan lulus mata kuliah hukum materialnya, misalnya seperti itu. Atau kalian bisa mengambil mata kuliah misalnya kekhususan ya, misalnya fikih ahkam atau hadis ahkam, tafsir ahkam. Nah, tentunya nanti ada mata kuliah yang harus kalian terlebih dahulu kuasai sebelum kalian itu mengambil mata kuliah hadis ahkam ataupun tafsir ahkam. Misalnya kalian harus lulus terlebih dahulu mata kuliah tafsir ataupun hadis dan sebagainya. Nah, mata kuliah syarat dan prasyarat itu tentunya sudah menjadi satu kesatuan atau sudah tersistem, jadi seperti itu. Jadi ini tidak bisa diakali. Jadi ketika kalian kemudian ngakali, belum mengambil mata kuliah syaratnya, kok kemudian dia mengambil mata kuliah tertentu yang bersyarat, maka di sini sistem itu secara otomatis akan akan membatalkan mata kuliah yang kalian ambil. Nah, di sini tentunya kalian akan rugi, seperti itu. Maka monggo silakan diikuti aturan main yang ada ya. Dan sebenarnya kalau kalian itu nanti sesuai ya, jadi sudah melaksanakan atau sudah memenuhi apa sejatinya yang sudah diatur ya di dalam buku pedoman ini, sejatinya kalian itu sangat dimungkinkan sekali untuk bisa lulus tepat waktu. Namun ketika kalian itu tidak disiplin, ya, kemudian tidak konsisten, gitu ya, maka bisa jadi kalian itu nanti lulus lebih lama dan tentunya juga akan merugikan kalian sendiri. Ya, jadi demikian yang mungkin yang bisa saya sampaikan dalam sesi keprodian ini. Dan karena saya tidak membawa PowerPoint, sehingga saya memberikan kesempatan kepada anak-anakku untuk mungkin bertanya, ya. Tapi tentunya juga nanti perlu mengingat waktu karena masih ada program studi yang lain yang nanti akan menyampaikan materi selanjutnya. Waktu kami kembalikan kepada Mas Adil yang memandu acara ini. Silakan, Mas. Baiklah, itu tadi sedikit gambaran umum tentang program studi hukum ekonomi syariah yang telah disampaikan oleh Ibu Pemateri Bu Heni Sata Nurhaida. Mungkin ada sedikit rangkuman yang bisa saya utarakan untuk saat ini. Yang pertama ada sejarah dari program studi hukum ekonomi syariah yang berdiri pada tahun 2011. Kemudian yang kedua, saat ini hukum ekonomi syariah memiliki akreditasi A atau sangat baik. Kemudian yang ketiga, yang mana buku pedoman akademik itu sangat berguna bagi kita dalam mengikuti kegiatan perkuliahan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Kemudian yang selanjutnya bahwa gelar lulusan dari Fakultas Syariah saat ini tidak
sarjana hukum Islam, melainkan sudah menjadi sarjana hukum yang mana prospek kerjanya menjadi lebih luas dan tantangan untuk bersaing dengan perguruan tinggi lain menjadi lebih kompleks, dan itu menuntut kita sebagai mahasiswa untuk lebih serius dalam mengikuti setiap kegiatan perkuliahan di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Demikian atas nama insan yang bebas dan merdeka, ilmu dan bakti kita terus berikan, adil dan makmur akan kita terus perjuangkan. Hidup mahasiswa, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.